Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Dinda, bersama dua rekan saya, Siska dan Putri, akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai analisa sistem informasi akuntansi pada penjualan tiket pesawat secara tunai. Nah, kenapa kami memilih untuk menganalisa sistem pada penjualan tiket pesawat secara tunai ini? Karena pada umumnya kami menemukan masih banyak penjualan tiket yang menggunakan sistem manual, seperti mencatat pemesanan pada form pemesanan ketika pelanggan ingin mengetahui jadwal dan harga tiket. Nah, ini tentunya pelanggan akan mengkoordinasikan secara berulang. Kami menilai hal ini masih kurang efektif dalam memudahkan agen, karena pelanggan perlu menghubungi agen secara terus-menerus guna mendapatkan informasi yang rinci. Maka dari itu, kami memilih untuk menganalisa sistem informasi akuntansi penjualan tiket ini yang secara manual. Langsung ke pembahasan yang pertama. Di sini ada ruang lingkup yang akan kami bahas, yaitu tentang sistem penjualan tiket pesawat secara tunai, mengingat pembahasan di dalam penjualan cukup luas dan agar tujuan kami dapat mencapai sasaran, maka ruang lingkup pembahasan meliputi prosedur pemesanan tiket, prosedur pembuatan tiket, dan prosedur pembuatan laporan penjualan. Masuk ke materi yang pertama. Di sini ada proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis sistem berjalan yang pertama ini ada prosedur pemesanan tiket. Nah, yang kedua ada pembuatan tiket, dan yang terakhir ada prosedur pembuatan laporan. Langsung ke prosedur yang pertama. Di sini langkah yang pertama dilakukan oleh calon penumpang dalam pemesanan tiket ini ada isi data calon penumpang. Pada proses ini, pemesan akan memberikan data calon penumpang di dalam form pemesanan ke bagian tiketing. Nah, selanjutnya pemesan akan diberikan informasi data penerbangan berupa jadwal, rute, dan harga. Apabila pemesan setuju dengan data penerbangannya, maka pemesan akan memberikan informasi agar data penumpang direservasi data calon. Nah, setelah itu data pemesan akan disimpan ke dalam arsip pemesanan. Yang selanjutnya akan next ke langkah yang kedua, yaitu pembuatan tiket. Nah, dalam prosedur pembuatan tiket ini, yang pertama kita harus melihat data pemesanan melalui arsip pemesanan dan melihat data penerbangan melalui arsip penerbangan. Selanjutnya, tiket diberikan ke bagian kasir yang akan membuatkan invoice sesuai harga yang sudah ditentukan. Selanjutnya, setelah bagian kasir menerima pembayaran dari pemesanan, maka bagian kasir akan memberikan tiket dan bukti transaksi atau invoice tadi sebagai bukti pembayaran kepada si pemesan. Seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir ada prosedur pembuatan laporan penjualan. Dalam proses ini, sebelumnya finance akan melihat data pembayaran dan data penjualan yang akan disesuaikan sebelum di-ACC untuk dijadikan sebagai laporan penjualan. Dan laporan penjualan selanjutnya akan dilaporkan kepada direkturnya setiap bulannya. Seperti itu. Saya Siska Permaiswari akan menjelaskan diagram activity sistem berjalan. Kami menggunakan use diagram yang terdiri dari lihat jadwal keberangkatan dibagi menjadi dua, melihat jadwal keberangkatan, memilih jadwal keberangkatan, isi form pemesanan, dan transaksi. Dokumen masukan. Spesifikasi dokumen masukan adalah langkah awal dalam pemrosesan data. Data-data yang ada dalam dokumen masukan tersebut adalah sebagai berikut. Form pemesanan tiket terdiri dari nama dokumen untuk form pemesanan tiket, fungsi untuk memesan tiket,
sumber untuk pemesan, tujuan untuk kasir, frekuensi untuk setiap pemesanan tiket, media untuk forum program, jumlah untuk satu forum. Dokumen keluaran, dokumen atau data yang dibuat berdasarkan hasil pemrosesan data, masukan dan bentuknya dapat berupa hard copy, misalnya kertas atau bersifat soft copy seperti tampilan dari layar program. Contoh dokumen keluaran yang terdiri dari tiket dan invoice. Tiket terdiri dari nama dokumen untuk tiket, fungsi untuk sebagai validasi perjalanan, sumber untuk kasir, tujuan untuk pemesanan, frekuensi untuk setiap transaksi berhasil, media untuk kertas, jumlah untuk satu lembar. Invoice terdiri dari nama dokumen untuk invoice, fungsi untuk sebagai bukti, pembayaran, sumber untuk kasir, tujuan untuk pemesanan, frekuensi untuk setiap transaksi berhasil, media untuk kertas, jumlah untuk satu lembar. Saya Malia Putri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dan pemecahannya, di mana suatu masalah pasti ada jalan keluarnya atau pasti ada pemecahannya. Pada permasalahan pokok untuk poin pertama di sini, dikarenakan sistem penjualan kami yang masih berbasis manual dalam sistem berjalan untuk cetak tiket dilakukan dengan melihat data pemesanan melalui arsip pemesanan dan akan memakan waktu cukup lama untuk mencari arsip pemesanan tersebut. Untuk pemecahan masalahnya, kita bisa menggunakan sistem komputerisasi guna untuk menyingkat waktu pekerjaan dan mempermudah mencari dokumen atau file arsip pemesanan tersebut. Poin kedua dalam permasalahan pokok, butuh pemeriksaan lebih dalam satu pekerjaan agar tidak banyak terjadi kesalahan yang akan datang. Untuk pemecahan masalahnya, dalam sistem komputerisasi juga bisa mengurangi terjadinya kesalahan yang akan terjadi. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah disusun dalam penulisan buku ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Masih adanya sedikit permasalahan dalam sistem manual yang ada, karena akan memperlambat kinerja dalam mencari dokumen atau arsip yang akan digunakan. Untuk sarannya, dari hasil pembahasan materi ini, kami menyarankan untuk menggunakan sistem komputerisasi. Bisa menggunakan aplikasi, contohnya sekarang itu banyak menggunakan aplikasi berbasis web. Aplikasi komputerisasi akuntansi yang sudah berbasis web, guna mengurangi kesalahan yang akan terjadi dan mempermudah pekerjaan kita nantinya. Dan terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.